Dalam genggaman mertua nyatanya tidak seburuk itu. Dia begitu baik, tepatnya sangat baik. Begitulah yang Selina rasakan ketika tinggal di kediaman keluarga suami. Tidak hanya mertua, tapi saudara iparnya juga sama. Meski demikian, banyak hal yang sedikit membuat Selina terkejut ketika mengenal mereka. Salah satunya adalah interaksi mereka yang terkesan kasar, baik ucapan maupun kontak fisik. Hal ini terbukti dengan Sean yang menarik rambut Amira lantaran sang adik masuk kamar tanpa permisi demi bertemu Selina. Namun di sisi lain mereka juga begitu saling menyayangi dan peduli terhadap hal kecil apapun. Tidak peduli sekalipun sudah sama-sama memiliki keluarga, mereka bahkan tetap berkumpul di meja yang sama dengan membawa anak dan suami masing-masing. Wajar saja Sheila betah, pikir Zelina menatap manisnya keluarga kecil saudara kembar suaminya. Satu hal yang dia nantikan. Tapi hingga 5 bulan pernikahan, belum juga ada tanda-tanda mereka akan memiliki malaikat kecil seperti Uzay juga. Meski tidak ada satupun di antara keluarga saya yang membahas itu, tapi ucapan Ayunda setiap kali mereka bertemu membuat Zelina merasa bersalah. Dalam diamnya menikmati makan malam kali ini, sama sekali tidak fokus. Ekor matanya menatap sang suami yang tengah memisahkan kacang merah di piringnya. Sean alergina. Tadi mama masak menu yang itu untuk Zean. Ucap Zia yang mungkin mengerti apa yang menantunya pikirkan kalau menatap Sean yang belum mulai makan juga. Maaf ma, kenapa mas tidak bilang? Luar biasa rasa bersalahnya. Demi Tuhan, Selina khawatir dianggap tidak bisa mengurus suami karena masalah ini. Selama ini memang Sean tidak mengatakan apapun. Kebetulan selama itu pula Zelina tidak pernah memasak menu semacam itu. Ketika pulang dia berpikir jika semua yang mertuanya hidangkan adalah kesukaan Sean semua. Tidak masalah, mas bisa pesain sendiri, jawab Sean lembut yang membuat Sean mengulum senyum seraya menatap kedua adiknya. Tidak masalah, mas bisa pisahin sendiri. Coba kalau aku yang ambilin, pasti dia bilang, kau buta Amira, itu kacang merah bukan biji nangka. Tampaknya keluarga ini sama-sama pendendam. Selina tersenyum simpul mendengar celotehan adik iparnya di ujung sana. Berawal dari kejadian sekecil itu bahkan bisa menjadi topik yang luar biasa hangat. Ya, beginilah mereka. Sama satu lagi, Ra. Itu akibat sekolah di bawah batang ubi. Tambah lengkara yang membuat sang papa tersedak. Bingung sendiri sebenarnya. Dahulu dia ngidam apa ketika hamil mereka. Masih ada lagi. Ini yang paling utama. Stupid, are you fucking kidding me? Kau ingin membunuhku secara terang-terangan? Sean pikir hanya kedua adik perempuannya yang berulah. Nyatanya yang sudah lebih dewasa bahkan putranya mulai bisa bicara ikut-ikutan membuatnya malu di hadapan Zelina. Susah payah dia berusaha menjadi pria lembut yang tidak menggunakan urat. Kini semua justru dibongkar habis hingga ke akar-akarnya. Sudah berhenti, kata opa jangan bicara ketika sedang makan. Kita semua sudah selesai Askara. Om Sean saja yang seperti bidadari, tutur Sean yang kemudian menjadi tameng untuk kedua adiknya. Kok bidadari sih om? Pangeran dong, Andi Zelina bidadarinya. Askara, love you, kau temanku, ucap Sean yang kemudian mengedipkan matanya. Astaga, sudah makan sana, kapan kau selesainya Sean? Tanya Sean berdecak sebal hingga membuat Sean memutar bola matanya malas. Hanya karena kacang merah, pria itu bahkan tidak selesai-selesai. Hal itulah yang membuat Amira berani meledeknya. Memang waktu makan malam sudah selesai, namun terjebak dalam suasana serius bukanlah hal yang mereka sukai. Duluan saja, aku memang lama. Jika harus makan berdua saja sama sekali bukan masalah bagi Sean. Hal itu justru pilihan baik untuknya saat ini. Tanpa kehadiran mereka yang cerewet, hidup Sean bahkan lebih baik. Selesai makan malam bukan berarti Sean bisa bersama Zelina segera. Mana mungkin Lengkara dan Amira merelakannya masuk kamar. Meski sudah terbiasa menunggu sang istri sebelum larut malam, tetap saja malam ini sedikit berbeda. Sebelum istrinya masuk, Sean menghabiskan waktu di balkon kamar. Secara kebetulan, Sean juga muncul dan berdiri di sampingnya. Sama-sama galau, mereka berdua sama-sama menunggu istri yang saat ini entah membahas apa. Kau merokok lagi, Kiai? Tanya Sean menatap Sean tak percaya kalau menyadari Sean mengulangi kebiasaan yang sudah lama dia tinggalkan itu. Kau mau mati? Sudah kukatakan jangan panggil aku Kiai Sean. Sean berkekeh. Emosi Sean masih tidak terkendali sepertinya.
Entah apa yang mengganggu pikiran Sean hingga melakukan hal segila itu. Padahal pernikahannya terlihat baik-baik saja dan sama sekali tidak terjadi masalah. Serius, ada masalah apa? Kau bisa bercerita pada aku, Sean? Sean tidak segera menjawab. Wajahnya memang tampak murung dan dia di titik putus asa. Meski sempat terpisah cukup lama, sedikit banyak Sean bisa mengerti apa yang dirasakan saudara kembarnya ini. Katakan saja, rahasiamu aman padaku. Wajahnya tampak meyakinkan, tapi mulut Sean kerap kali bocor, hingga pria itu sedikit khawatir mengatakan hal ini pada Sean adalah sebuah awal dari musibah. Namun jika terus dia simpan, rasanya teramat menyiksa. Akhir-akhir ini, aku gelisah. Entah kenapa, awalnya aku berpikir karena kehadiran Irham yang mengawasiku dan Zalina. Tapi sepertinya bukan karena itu. Lalu apa? Kau punya Tuhan untuk mengadu. Setidaknya hatimu bisa tenang, Sean. Justru karena aku mendekatkan diri, aku semakin tidak bisa melupakan kesalahan yang sudah aku lakukan dulu. Keluh Sean yang membuat Sean menghela napas panjang. Kesalahan? Kesalahan yang bagaimana? Sejak kembalinya Sean 2 tahun lalu, dia sama sekali tidak pernah bertanya apa yang Sean lakukan di luar. Bukan karena tidak peduli, tapi Sean takut saudara kembarnya akan pergi lagi karena tersinggung. Fatal. Tanya Sean kemudian, gemas sendiri sebenarnya kenapa Sean enggan bicara sejak tadi. Bisa dikatakan begitu. Apa memangnya kau pemakai? Pengedar juga? Jawab Sean yang membuat Sean meneguk salivannya pahit. Dahulu Sean berusaha sangat keras demi menemukan saudaranya ini. Sama sekali tidak Sean duga jika Sean lebih gila dari dugaannya. Bertahun-tahun aku mencarimu, tapi kau hilang bak di telan bumi. Apa yang kau lakukan sebenarnya, Sean? Sean sudah berakhir, Sean. Sejak keluar dari keluarga Mekantara, saudara kembarmu itu tidak ada lagi. Aku mengganti identitasku karena tahu papa pasti tidak akan tinggal diam. Wah, keren. Puji Sean spontan usai membuka mulutnya lebar-lebar. Keren apanya? Pencairan 4 tahun cepat, aku hidup dengan hemat identitas waktu baru, dan tenaga. lingkungan baru dan semua baik-baik saja. Di sana aku menemukan kebebasan. Mau pinjaman yang Pada aman, akhirnya aku memutuskan solusinya kembali di ke Opa Easy pergi. Cash. Hatiku sakit saat itu. Aku berjanji pada Opa untuk berhenti sampai akhirnya Pak Rudy menerima. Pekerjaan halal pertama yang aku dapatkan. Sebelum menikah aku merasa baik-baik saja. Aku berhasil mengubur semuanya. Akan tetapi akhir-akhir ini aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak, Zian. Setiap aku menutup mata, bayangan masa lalu selalu hadir dalam ingatanku. Aku bingung. Selina memang tidak peduli soal itu. Dia sangat menerima semua kekuranganku. Tapi semakin dia bersikap begitu, semakin aku merasa bersalah. Aku stres. Kepalaku sakit. Apa mungkin Tuhan tidak suka aku di dekatnya? Sean menghela napas panjang, berusaha memahami perasaan Sean meski jujur saja sulit, karena memang dia tidak berada di posisinya. Pria itu menatap gurat penyesalan di wajah Sean, meski memang tidak meneteskan air mata, tapi Sean tidak dapat menyembunyikan dukanya. Sefatal apa sampai kau tidak bisa tidur nyenyak, Sean? Apa mungkin kau pernah menghilangkan nyawa seseorang? Sean bergeming seketika, napasnya tertahan sejenak. Pria itu kembali gusar, dan membuang asal puntung rokok yang baru saja dia padamkan. Dia menoleh seketika dan memastikan Selina tidak di kamar. Ucapan Sean seketika membuatnya takut. Pelankan suaramu, aku tidak segila itu. Wajah Sean kembali pucat pasi begitu mendengar ucapan Sean. Seketika dia menggeleng cepat. Dia tidak akan mungkin melakukan hal keji semacam itu. Apapun kesalahan yang kau perbuat di masa lalu, jangan berhenti untuk berada di jalan Tuhan, Sean. Kau tahu, Papa bahagia sekali setiap pulang dari Bandung. Dia bahkan menceritakan perubahanmu pada Om Babas dan Pak Roman setiap hari. Sedikit-sedikit, Sean, jangan membuat dia kecewa. Sean bicara sejujur-jujurnya. Memang Sean begitu dibanggakan setelah menikah. Mungkin karena pria itu tidak menyangka Sean akan begitu. Karena memang sulit sekali bagi Mikael untuk mengetuk pintu hati Sean agar tergerak melangkahkan kakinya ke rumah ibadah. Cukup lama mereka bertukar pikiran. Sangat sulit menemukan Sean sebagai pendengar yang baik. Biasanya dia akan membuat Sean semakin sakit kepala. Tapi kali ini saudaranya sedikit berbeda. Keduanya baru berhenti kala tangisan Uzay terdengar. Terpaksa Sean pergi lebih dulu meninggalkan Sean yang hanya menatapnya datar. Selang beberapa lama, Sean ikut masuk dan sudah disambut penenang jiwanya. Zalina mengenakan piyama tangan panjang dengan rambut yang digerai indah. Cukup seksi di mata Sean. Tidak perlu menggunakan lingerie untuk menggoda Sean, karena memang tidak nyaman. Sejak kapan masuk?
Tadi bicara apa saja sampai lama? Tanya Sean yang kini mencurikan pangkuan Zelina sebagai bantalnya. Matanya terpejam. Sentuhan lembut di kening membuat Sean betah berlama-lama. Ini adalah alasan kenapa dia sedikit tidak rela berjauhan dari sang istri. Banyak, tadi sempat tanya-tanya ke Mika juga. Tanya apa? Cara cepat hamil. Jawab Zelina yang membuat mata Sean terbuka. Pria itu sontak duduk dan menatap Zelina penuh keraguan. Jawabannya apa? Tanya Sean mendadak curiga. Sepertinya jawaban Mikaela sama sekali bukan secara medis, tapi otak gilanya itu. Wajah Zelina yang memerah semakin membuat Sean yakin jika kakaknya sudah menyampaikan sesuatu yang di luar nalar. Sungguh, Sean tidak rela andai otak suci Zelina terkontaminasi oleh Mikaela. Tidak ada, lupakan. Elak Zelina enggan membahas hal itu karena dia yakin Sean mungkin akan sama gelinya jika dia utarakan. Apa? Katakan Zelina, apa katanya? Desak Sean yang kini memaksa istrinya untuk berucap. Tidak ada, cuma saran jaga pola hidup sehat saja, Mas. Aku tidak percaya. Pasti ada hal yang lain. Sean mengunci tangan Zelina di atas kepala. Bukannya takut, dia justru terbahak menatap wajah serius Sean. Jika belum mengenal, mungkin dia takut. Tapi kini Zelina sadar, jika yang menatapnya ini adalah sang suami. Katakan atau ku buat tidak tidur malam ini. Lakukan, Mas. Aku pasrah. Jawab Zelina mengedipkan mata dan hal itu benar-benar membuat Sean yakin jika Mikaela sudah menuai bibit sinting itu pada istrinya. Pantang dipancing, kelak tawa Zelina semakin membuat hasratnya meninggi. Sean kembali melumat bibirnya dengan rakus. Hingga di saat yang sama teriakan itu menggema dalam ingatan Sean yang membuatnya mengakhiri ciuman itu segera. Jangan sentuh aku, tolong pergilah. Sean memastikan siapa yang kini ada dalam kungkungannya. Wajah cemas Zelina tampak begitu jelas. Wanita itu menepuk wajahnya berkali-kali. Bukan pertama kali Sean begini. Meski tidak setiap hari, tetap saja Zelina bingung. Mas, ada apa? Kepalaku sakit. Jawab Sean yang kini menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Zelina. Sakit? Tiba-tiba sakit. Jawab Sean yang masih berada di atas tubuh Zelina. Bersambung.